Kami percaya Tuhan, hanya kuasa kasih-Mu yang dapat mengubah hidup kami. Bahkan mengubah segala yang tidak ada menjadi ada. Dan kasih-Mu lah Tuhan, yang mendatangkan kemuliaan yang sangat dalam dan sangat besar. Terima kasih Bapa. Saat waktunya Tuhan Kau berbicara buat setiap kami, urapi hamba-Mu, nyatakan hikmat pewahyuan-Mu yang selalu baru. Urapi setiap kami anak-anak-Mu, setiap umat-Mu Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan dimanapun ada. Buat setiap kami bereaksi, meresponi setiap isi hati-Mu. Dan kami mau menyambar setiap kekuatan kasih dan cinta-Mu. Karena kami percaya di dalam kekuatan kasih ada banyak terobosan yang dapat kami lakukan untuk kemuliaan-Mu. Yang siap untuk terima terobosan cinta kasih Tuhan katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, saudara terkasih, pada siang hari ini firman Tuhan bertemakan tentang warisan ilahi. Saudara, setiap kita pasti menyukai yang namanya warisan. Ya, apalagi ini warisan Tuhan. Saudara setuju? Ya. Saudara, ada warisan yang jauh lebih penting, jauh lebih berkuasa, jauh lebih di atas segalanya, yaitu warisan ilahi. Nah, saudara terkasih, ketika orang mendengar warisan ilahi, pasti yang diekspektasinya, yang dipemikirannya adalah karunia, ya, yang dipikirannya adalah kekayaan, ya, yang dipikirannya mungkin sesuatu yang spektakuler, saudara. Sebetulnya sih spektakuler, saudara. Tergantung kesadaran habit kita ini di dunia atau di surga. Nah, saudara terkasih, ada satu warisan, ada satu impartasi ilahi yang benar-benar itu sangat terpenting dan sangat penting, saudara, dalam hidup kita. Yuk kita akan buka sama-sama di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal 15 mulai dari ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih itu. Saudara, dikatakan seperti Bapa mengasihi aku, ya. Demikian juga aku mengasihi kamu. Saya minta satu orang untuk saya bisa memperagakan sesuatu supaya gampang dicerna dan tidak lupa. Ya, yuk. Cio, sini Cio. Ya, saya pakai satu ilustrasi. Saudara, seumpama saya ini Bapak. Satu lagi orang. Siapa ya? Ayo ngomong sini, biar si kembar gendut ini. Ya, nanti gendut jadi langsing karena ini, karena rahasia ini saudara. Ya, cepat. Iya, warisan loh, masa terima warisan gini? Saudara yang mau kasih selera nggak kira-kira? Kayaknya nggak butuh ini, yang lain aja gitu. Tapi ini butuh kok saudara, tenang aja. Ya, seperti Bapa mengasihi aku, kata firman Tuhan. Nah, seumpama ini Yesus. Oh Yesus nih ya. Jangan GR loh ya. Ya, saya kasih. Seperti Bapa mengasihi aku, tuh saya kasih. Demikian juga dikatakan, aku mengasihi, kasih ke sana lagi. Nah, ngerti nggak di sini? Kembali lagi. Seperti Bapa mengasihi aku, anggap ini hatinya Tuhan nih ya. Bukan kertas, tapi dalam kertas ini ada perjanjian. Ya. Ikut Yesus, ikut Tuhan ngeri-ngeri sedap. Memang ngeri-ngeri sedap saudara ya. Nih seperti Bapa mengasihi aku, nih kasih. Terus, bentar dulu belum berfirman dia. Jangan lakukan sesuatu kalau tidak ada firman. Ya, ini sebuah warning. Demikian juga aku mengasihi. Iya. Kasihnya di mana saudara? Ujungnya. Di paling orang terakhir. Apakah Yesus mau berhenti sampai di sini? Tidak. Pada saat saya memberikan begini, hatimu seperti apa? Dia bilang enggak seperti apa-apa, karena apa ini kertas. Saudara,
Kadang cara kita memandang, yang Tuhan kasihkan perintah. Perintah mah gue juga bisa memerintah orang. Saudara, jarang sekali orang berpikir, saudara, yang diberi Tuhan itu sesuatu yang wow gitu, saudara. Kenapa? Manusia itu selalu tertipu dengan mata. Anggap ini perjanjian sertifikat rumah. Langsung berbeda hatinya, saudara. Kalau saya tadi tidak bilang ini sertifikat rumah, dia bilang, begitu saya bilang, ini sertifikat rumah. Langsung dia, wah. Terus ke lagi beda. Anggap ini surat keputusan Tuhan untuk kau punya jodoh. Langsung, yes gitu saudara ya. Pasti keren kan saudara? Keren gak? Ketika kita tahu kita yes gitu saudara. Ketika kita gak tahu kita bilang, terima kasih kembali kau ke tempatmu. Saudara, saya mau akan mengupas dua hal ini. Ketika Tuhan katakan, seperti Bapa mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu. Tinggallah di dalam aku. Di dalam aku itu apa saudara? Bicara siapa dia dan bobot siapa dia. Karena tadi saudara, Yesus diberikan apa? Hatinya, kasihnya Bapa. Berarti saudara, yang diberikan, yang diwariskan, yang diimpartasikan adalah kasihnya. Kenapa? Yang diterima Yesus itu kasih. Seperti Bapa mengasihi aku. Berarti yang dia terima adalah kasih. Demikian juga aku mengasihi kamu. Tinggallah di dalam apa? Kasih. Saudara, artinya tinggal di dalam Yesus. Tadi kita sudah nyanyi. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Bukan nama kita. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Pertama dikatakan, pertama dalam hidup ini apa? Meninggikan nama Yesus. Yang kedua katakan memuliakan namanya. Saudara, ini bicara sesuatu yang kita lakukan, yang kita tunjukkan dengan sebuah passion. Ini bukan bicara sebuah pengakuan yang hanya keluar dari mulut, tapi ada satu bentuk, bentuk passion, bentuk sikap, bahkan bentuk kehidupan, bahkan bentuk satu korban yang diletakkan di kaki Tuhan, dan Tuhan melihat dan mencium bau aromanya, yaitu hati kita. Dan pada saat kita melakukannya dikatakan haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saudara, pada saat saudara melakukannya, itu baru kategori mau mengasihi Tuhan. Tapi beda orang yang sudah mengasihi Tuhan. Karena tadi dikatakan saudara, ya, tinggallah di dalam kasihku. Jadi sebuah anjuran, sebuah nasihat, bahkan bisa dikatakan sebuah penekanan. Ayo tinggallah di dalam kasihku. Kenapa Tuhan mau kita tinggal di dalam kasihnya? Saudara, kalau kita tidak tinggal dalam kasih Tuhan, kita nggak akan sanggup melakukan firman Tuhan. Apalagi mengasihi Tuhan itu nggak akan sanggup, saudara. Ya. Ayat yang ke-10 dikatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihmu. Jadi saudara, ini juga bicara impartasi atau warisan yang Tuhan akan berikan kalau kita menuruti perintah-perintah Tuhan. Saudara, sebetulnya
Bagaimana kita bisa mengalami Tuhan senantiasa. Itu simple saudara. Simple banget. Kalau kita hidup di dalam kasih. Secara otomatis kita sudah tinggal di dalam Tuhan. Tapi kalau kita tidak tinggal di dalam kasih, sekalipun kita melakukan bagian-bagian yang rohani, sekalipun kita berdoa puasa, sekalipun kita mengorbankan nyawa kita, firman Tuhan berkata, sekalipun kau memberikan tubuhmu untuk dibakar, sekalipun kau berbahasa roh, tapi tanpa kasih, semua pun sia-sia. Saudara, banyak orang yang berusaha memikat hati Tuhan, menarik hati Tuhan dengan banyak cara. Lewat semua kegiatan-kegiatan rohani. Tapi mereka tidak sadar. Ada lapisan-lapisan yang terselubung yang belum dimerdekakan pada orang yang melakukannya. Apa itu selubungnya saudara? Hati yang tidak dibereskan. Hati yang punya motivasi. Hati yang punya saudara pemberontakan. Hati yang penuh dengan luka-luka. Hati yang penuh dengan banyak hal yang tidak sejalan dengan hatinya Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang saudara terkasih. Bagaimana kita bisa punya warisan yang ilahi. Sekali lagi, simple saudara. Enggak apa-apa ya, jangan terganggu dengan suara baby. Ya enggak masalah. Biar aja duduk enggak masalah ya. Biar dia terbiasa dalam hadirat Tuhan. Saya paling suka kalau ada anak-anak kecil ada dalam hadirat Tuhan. Karena rohnya itu sedang ditabur benih ilahi. Oke, itu dia bereaksi, amin gitu. Oe, amin gitu saudara ya. Yes. Saudara terkasih, kembali lagi. Waktu semalam saya tanya Tuhan apa yang mau disampaikan. Tuhan cuma senyum dan berkata, sesuatu yang sebetulnya banyak orang sudah tahu. Ketika Tuhan memberikan tema warisan ilahi. Saudara, Tuhan cuma senyum. Banyak orang hanya suka hartaku. Hanya suka tahtaku. Hanya suka kemenangan-kemenangan yang dalam tanda kutip. Tapi sedikit orang bahkan hampir-hampir tidak ada orang yang menyukai. Tuhan aku mau hatimu, aku mau cinta, aku mau kasihmu Tuhan. Banyak orang hanya mengejar apa? Sesuatu yang spektakuler menurut dunia saudara. Yaitu harta kekayaan, tahta saudara ya. Karunia, kuasa saudara ya. Mujizat saudara. Tapi tidak sedikit orang. Tidak banyak orang yang Tuhan aku mau kasihmu. Aku mau hatiku. Dan banyak orang tidak peduli. Sekalipun mereka tidak merasakan Tuhan ketika mereka melakukan hal-hal yang rohani. Bahkan melayani Tuhan tanpa hati, Tuhan tanpa merasakan hadirat Tuhan. Mereka enggak peduli. Yang penting dunia lihat saya spektakuler. Dunia lihat saya wow, dunia lihat saya hebat saudara. Dunia lihat saya diberkati. Dunia lihat saya mengalami banyak mujizat. Saudara hati-hati. Ada hal yang sangat penting, tapi seringkali kita abaikan dan kita lupakan. Yaitu tentang hati dan kasih Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Satu hal yang saya bersyukur di dalam Tuhan adalah Tuhan itu mendidik saya dengan sangat sederhana. Selalu yang dituntut itu adalah hati hamba. Selalu yang dituntut tentang kasih. Dan selalu yang dituntut adalah hati yang mengasihi Tuhan. Dari saya kenal Tuhan tahun 87 sampai hari ini. Itu aja yang dituntut, enggak ada yang lain saudara. Tentang kasih. Tentang cinta. Saudara, dan ketika saya melakukannya, saya tidak pernah berpikir, oh nanti saya akan begini, saya akan dipakai begini, saya akan diperlengkapi. Tidak sama sekali. Saudara, saya berjalan natural saja. Ketika Tuhan mau apa, ketika Tuhan bentuk seperti apa, bahkan ketika Tuhan remukan seperti apa. Tidak pernah terbesit di hati saya, nanti dari semua ini nanti ujungnya pasti ajaib, dahsyat dan luar biasa. Tidak.
andai pun tidak diberi apa-apa, ya sudah. Yang penting apa? Aku selalu bersama-sama di dalam Engkau Tuhan. Tapi ketika kita tidak berpikir seperti itu, justru kita diberi sama Tuhan. Saudara, saya tidak tahu kapan Tuhan berikan saya karunia, pelepasan, tentang spiritual, tentang hal-hal yang profetik, tentang hal yang saya nggak tahu saudara. Saya hanya berjalan saja dalam ketaatan dan ketepatan. Yang semuanya itu nilainya tentang kasih. Walaupun semuanya itu tidak mudah. Saudara, ada orang-orang yang ketika mereka berdoa puasa, datang ke bukit doa, saudara. Dan ketika mereka datang ke bukit doa, selalu ketika saya tanya, Ibu, kenapa Ibu ke sini? Kenapa Bapak ke sini? Ya kami lagi banyak pergumulan Bu. Kami lagi banyak tantangan. Oh kami lagi sakit Bu. Oh kami lagi begini-gini. Dengan semuanya itu ujungnya. Susah untuk orang berkata, saya lagi cari hadirat Tuhan. Saya lagi cari perkenanannya Tuhan. Bahkan lebih fatalnya saudara. Ada orang ke bukit doa mencari kesaktian. Wah saya bilang gini Bu. Karena ibu ini menggebu-gebu. Wah kalau sudah basah roh saudara ya. Sudah berbahasa roh, waduh. Saudara, satu ruangan ini kalah saudara. Dengan volumenya dia. Dengan actionnya dia. Saudara ketika lagi duduk-duduk saudara. Saya ini orang yang tidak suka kepo ya. Bukan tipe orang yang kepo ya. Kadang-kadang saya ini orangnya. Bukan kadang-kadang sih sering kali saudara ya. Enggak mau berurusan deh. Kalau bukan itu Tuhan. Karena apa? Saya lebih suka diam saudara. Dan tiba-tiba Tuhan bilang ini. Tanya sama ibu itu. Dari mana ibu dan bla bla bla. Terus saya bilang. Ibu kesini mau ngapain? Saya lagi doa puasa. Saya sudah ini hari yang ke-22. Dia bilang. Saya mau 40 hari. Oh luar biasa ibu. Tujuan ibu apa nih kira-kira? Supaya saya diberikan rohnya, diberikan karunia supaya saya ini menjadi orang yang punya ketajaman. Wah, belum terlihat saudara aslinya. Terus saya bilang gini sama ibu. Tujuannya untuk apa Bu? Supaya saya bisa mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Masih oke saudara. Terus gimana ibu? Dia bilang gini. Supaya saya bisa dikenal banyak orang bahwa saya sakti. Langsung saya saudara. Wah ibu salah. Kalau ibu ke bukit doa ini salah. Ibu harusnya saya saranin Bu ya. Dan pasti tepat. Oh ya di mana? Di Gunung Kawi Bu. Langsung dia. Ini hamba Tuhan sesat. Saya bilang saya tidak sesat. Kerinduan dan motivasi ibu itu yang sesat. Saya bilang gitu. Lah ibu berdoa ke bukit doa supaya sakti. Kenapa ibu enggak ke tempatnya keras sakti? Saya bilang. Ibu jangan cari kesaktian. Kesaktian cuma satu Bu. Kesaktian Pancasila. Ibu ini semakin marah. Sudah semakin mukanya semakin merah. Jangan bercanda ya. Saya tidak bercanda ibu. Justru saya ini halus-halus Bu. Nabrak ibu. Saya bilang gitu, kalau saya mau langsung babat habis, ibu bisa mati kelimpungan, saya bilang gitu. Saya bilang, Bu, coba ibu renungkan. Yesus, setiap kali dia habis melakukan kehendak Bapa, melakukan banyak mujizat-mujizat, dia selalu ujungnya dia datang, dia mencari wajah Bapa. Dia menyerahkan segala kemuliaan kepada Bapa. Dia tidak membiarkan dirinya dielulukan, tidak membuat dirinya, oh Tuhan Yesus hebat, engkau dasar. Ketika ada banyak kerumunan sedang memuji Yesus, dia selalu melarikan diri dan menyendiri untuk apa? Datang kepada Bapa dan menyerahkan semua kemuliaan kepada Bapa. Lah Tuhan Yesus ya takut Bu dipuji-puji. Tuhan Yesus takut Ibu disanjung-sanjung. Nah kenapa Ibu malah mencari seperti itu? Singkat cerita saudara, ibu ini adalah bekas orang yang
ikut kebatinan. Saudara terkasih, mari. Orang ini dikenal loh di gereja sebagai orang yang punya karunia, penglihatan, nubuatan. Lah tapi saudara, kalau dasar hatinya belum bersih, ini antara Tuhan dan hantu bisa kolaborasi saudara. Serius ini saya ngomong. Dan saya banyak menyaksikan ini loh ibu-ibu, bapak-bapak. Serius. Yang kelihatannya dipakai Tuhan, tetapi di sisi lain ada roh yang menunggangi. Selidik punya selidik, ternyata orang yang dipakai Tuhan ini masih punya banyak kepahitan, masih banyak kebencian, dendam, iri hati. Saudara tahu enggak, the power of iri hati itu bisa bahaya. Iri hati kenapa? Lihat yang satunya bisa dipakai Tuhan, oh saya juga harus. Saudara, ketika kita punya hati seperti itu salah. Bukan masalahnya dipakai atau enggak dipakai Tuhan, tapi motivasi. Makanya tadi saya katakan, sekalipun kau memberikan tubuhmu untuk dibakar sekalipun, kalau kau enggak punya kasih, itu sia-sia. Dan saudara, bagaimana kita bisa melihat sebuah atau suatu hamba Tuhan yang berangkat dari kemurnian dan terus sampai di perjalanan dia tetap murni. Kalau dia tetap memikul salib Tuhan. Apa tanda orang memikul salib Tuhan saudara? Dia tidak tinggal dalam zona nyaman. Yang kedua, dia selalu punya hati yang penuh kasih. Punya hati hamba. Punya penguasaan diri. Punya nilai-nilai korban yang orang lihat itu, wow, saudara. Bahkan korban yang manusia nggak bisa lihat. Tapi kita bisa merasakan orang ini spesial. Jadi saudara terkasih, kembali lagi. Jangan saudara terpukau dengan mujizat-mujizat. Ya, karunia-karunia. Kalau kita nggak punya hati kasih. Kembali lagi saudara. Dikatakan kalau kamu melakukan perintahku, maka ya kita akan baca saudara di ayat yang 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Saudara, kasih itu harus membuat membuat kita tinggal di dalamnya. Bukan cuma mampir, apalagi cuma diciprati. Tahu cipratan saudara? Yang namanya tinggal tuh stay, diam di dalamnya. Terus dibentuk sampai ke dalam. Sampai ke akarnya. Seperti pohon kurma. Kasih itu harus seperti itu saudara. Sampai kau punya hati yang menghambakan dirimu. Sampai kedalaman dirimu. Sampai kau gak punya sesuatu yang hanya memikirkan. Bahkan tidak pernah memikirkan diri sendiri. Yang dia pikirkan adalah kehendak Tuhan. Jiwa-jiwa. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Kalau di dalam hatimu, ketika engkau tidak berbuat sesuatu dan kau hanya memikirkan diri sendiri dan kau merasa nyaman, saudara sadarlah di dalam jiwa dan rohmu sudah tidak ada Tuhan. Kalau kau sadar di situ, bangkit dan katakan Tuhan, kok enggak ada greget tentang kasih ya, kok enggak ada greget tentang jiwa yang bagaimana peduli dengan orang lain ya. Saudara, jangan biarkan tinggal di dalam zona nyaman. Kalau Tuhan hari-hari sudah tidak bicara dengan kita, jangan kita merasa fine-fine aja enggak masalah. Saudara, pastikan Tuhan setiap hari berbicara dengan hatimu, di rohmu. Tandanya apa? Tanda ketika Tuhan berbicara ada sesuatu yang kau lakukan, yang nilainya itu adalah kasih, saudara. Bahkan nilai kasih itu saudara, sampai ada sesuatu yang kau lepaskan itu terkadang harus sakit. Tetapi engkau tetap damai. Engkau tetap bersyukur. Engkau tidak merasa itu berat, apalagi itu beban. Tidak. Saudara yang terkasih, kita harus tinggal di dalam kasih-Nya. Tinggal sampai kita mengalami akar kasih itu saudara. Apa sih akar kasih itu saudara? Kalau benih hanya ditabur, bahkan sampai saudara
dikubur saudara. Selagi dia belum bertumbuh, terus sampai bertumbuh saudara, bahkan berakar kuat, saudara pastilah benih itu tidak akan pernah punya kekuatan untuk bertahan. Saudara yang terkasih, seperti tadi ilustrasi saya berikan, ketika Tuhan katakan, seperti Bapa mengasihi aku, demikian aku mengasihi kamu. Artinya Tuhan sedang bilang gini, aku wariskan hatiku ya kepadamu. Aku wariskan, aku impartasikan hatiku kepadamu. Dan saudara kalau sudah diwariskan, sudah diimpartasikan, berarti itu ada benih yang ilahi. Dan benih itu harus diapakan saudara? Halo? Ditanam dulu. Artinya kita sadar, kita harus siap mematikan kedaginganku. Aku harus siap mematikan kedaginganku. Supaya aku bisa menanam benih yang daripada Tuhan. Selama kita tidak punya keputusan untuk mematikan kedagingan kita, kita nggak pernah bisa menanam benih yang daripada Tuhan. Halo? Gak bisa saudara. Benih Tuhan gak bisa kita tanam bersama dengan daging kita. Gak bisa. Saudara yang saya maksud tadi, orang yang bisa dipakai Tuhan tetap juga dipakai setan. Ketika apa? Ketika awalnya dia sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ketika awalnya dia punya pertobatan. Dia all out dengan Tuhan. Dia punya passion yang habis-habisan. Tapi ketika Tuhan pakai hidupnya. Ketika Tuhan pulihkan. Ketika Tuhan angkat. Dan hatinya tidak lagi setia. Itu bahaya. Orang yang tidak punya kesetiaan yang terus dibangun. Itu bahaya. Yang kedua. Saudara percaya enggak? Setiap proses itu butuh perjalanan dan waktu. Dan tergantung saudara. Kalau misalkan saya punya akar yang begitu baik, benci terhadap bapak saya. Satu kali waktu saya umur 7-8 tahun. Saya bilang gini, nanti ya saya bunuh dia. Kenapa saya sering kali melihat dia menganiaya seorang ibu saya. Ada kebencian yang sangat dalam. Sehingga disitulah saya punya keputusan. Ada bela diri, saya mau ikut karate. Karena punya dendam yang terselubung. Tapi ketika saya kenal Tuhan tahun 87. Semua Tuhan cabutin. Saudara. Dan saudara, prosesnya di mana? Ketika saya mulai masuk pernikahan. Di situ proses bagaimana dendam itu terus saudara menjadi sesuatu yang dicabut dan diganti dengan nilai pengampunan dan kasih dan terus. Dan itu proses yang panjang tidak tiba-tiba saudara. Itu butuh proses yang sangat panjang. Ketika apa saudara Tuhan cabut. Dan itu pun saudara tergantung reaksi kita. Kalau kita tarik-tarik menarik terus dengan Tuhan ya nggak akan selesai. Tapi kalau kita menyerahkan, terserah Tuhan, silakan Tuhan. Saudara, yang bikin proses tidak selesai dengan cepat itu adalah reaksi kita. Ketika kita punya reaksi tidak sejalan dengan Tuhan, bahkan tidak benar-benar tulus melepaskan dan meletakkan, bahkan sampai dihancurkan pun kita katakan, iya Tuhan. Tapi kita terus tarik-menarik dengan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan harus menghentikan proses kenapa? Karena dilihat kita sudah koma, saudara. Di ruang ICU. Saudara tahu enggak? Yang lebih bahaya itu bukan fisik kita ketika di ICU. Tapi roh kita ketika di ICU. Itu bahaya sekali. Jiwa kita ketika itu di ICU. Itu bahaya. Kalau itu tidak ada jaminan Tuhan. Iblis bisa mengambil dan merebut nyawa kita, jiwa kita. Seperti apa orang yang jiwa dan rohnya sedang di ICU. Dalam proses, dia selalu dengan kemarahan. Dalam proses, dia selalu dengan pemberontakan. Dalam proses, dia selalu dengan terpaksa melakukannya. Terpaksa, udahlah daripada nanti saya enggak mau Tuhan. Saudara. Tapi, bagaimana proses itu bisa mempermudah dan mempercepat kita. Walaupun kadang ada hambatannya ketika kita meletakkannya. Bahkan saudara,
proses akan menjadi perkenanan Tuhan. Ketika kita punya sikap seperti Daud. Sekalipun dikejar Saul, saudara. Bahkan mau dibunuh. Daud tetap apa? Punya penghormatan kepada Saul. Bahkan tetap memanggil dia Tuan, Raja, Bapa. Saudara, apa yang keluar dari mulut kita itu menandakan apa yang ada di hati kita. Seringkali kita katakan, oh enggak apa-apa kok, enggak ada apa-apa kok, oh enggak apa-apa. Tapi di dalam penuh apa? Apa. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, kembali lagi. Pastikan hati kita ini benar-benar bersih dari semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berontak kita, kemarahan, kecewa, pahit, dendam, iri hati. Apapun itu saudara. Belajar meletakkan. Dan belajar berdamai dengan Tuhan. Ini penting sekali saudara. Kalau hati kita nggak pernah bisa berdamai dengan Tuhan. Bagaimana saudara kita bisa mengatakan jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari oke. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan serta Yesus selamanya. Gimana mungkin bisa berkata seperti itu? Yang ada gini, jalan serta Yesus. Seperti orang stroke, jalan serta Yesus. Kayak orang apa? Stroke saudara. Jadi kalau ada hati yang masih marah, kecewa, luka, pahit. Berarti apa? Jiwa rohnya masih apa? Stroke. Nah, kalau enggak stroke mah jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Enggak ada rasa berat hati, tapi dari hati yang lepas. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Senang saudara, saking senangnya kaki sampai mudah gampang diangkat. Bukan untuk menendang Tuhan. Tapi hati yang sudah lepas. Saudara, kasih itu sangat penting. Saudara, saya tidak bikin skenario. Ya, tidak bikin skenario. Saya tadi pujian juga seperti bukan tugas saya. Tapi Tuhan ingin sesuatu. Sampai saudara harus nari di depan. Bukan mau karena action Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, bukan begitu saudara. Tapi itu tindakan profetik. Suami istri, anggur barunya dicurahkan kembali. Engkau yang kehilangan anggur, kehabisan anggur, dicurahkan anggurmu, geloramu, cintamu. Karena apa saudara? Kalau kita tidak punya gelora cinta lagi dengan pasangan kita, bagaimana kita punya gelora dengan Tuhan? Itu apa? Mustahil. Gak mungkin. Kita lagi terluka dengan pasangan kita. Terus kita nyanyi sama Tuhan. I love you, I love you, I love you. Gak mungkin saudara. Kalau ada orang yang nyanyi sampai begitu saudara. Itu orang yang, apa tadi? Stroke. Siapa mau sehat di sini? Yes. Konsekuen. Tuhan pagi hari ini mewariskan hati dan kasih-Nya. Supaya warisan itu, benih itu kita tanam, kita tabur saudara. Supaya benih itu apa? Bertumbuh. Dan sampai dia mengalami suatu pembuahan. Dan buah inilah yang bisa dinikmati orang sekeliling kita. Orang di luar sana. Jadi kalau masih benih apalagi baru ditabur. Apa yang mau dirasakan? Enggak ada. Itu artinya setiap kita selalu butuh proses. Untuk benih itu benar-benar bisa sampai bertumbuh dan berbuah. Dan Tuhan mau kita berakar kuat. Bapak Ibu Saudara terkasih. Gak bisa kita ini mengatakan mengasihi Tuhan,
Tapi masih banyak kebencian, iri hati, dendam, kemarahan. Bahkan trauma. Gak bisa. Kecuali itu proses. Apalagi kalau orang suka bilang ini, Bu saya dengar suara Tuhan. Bu saya terima penglihatan. Bu saya. Dalam hati lihat siapa kau. Tapi kecuali saudara, kalau orang ini memang berjalannya waktu masih dalam proses dan dia mau lakukan. Saya percaya itu suara Tuhan. Tapi kalau dia orang yang selalu lari dari proses, muak dengan proses, marah dengan proses, nggak bisa. Itu suara siapa? Makanya firman Tuhan berkata, bukan orang yang berseru-seru Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah. Bahkan Tuhan katakan, hanyalah engkau si pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Karena engkau tidak melakukan kehendakku. Saudara, kenapa kita perlu tinggal dalam kasih? Yuk, kita baca di ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Kenapa kita harus tinggal dalam kasih, saudara? Supaya kita ini ya punya kemudahan untuk ikhlas. Supaya saudara kalau kita tinggal di dalam kasih, tidak ada celah-celah iblis yang bisa masuk untuk apa? Menyusup saudara. Dan katakan kasihku ini harus penuh, saudara. Kalau kasih Tuhan penuh saudara, maka sukacita Tuhan akan penuh saudara. Dan saudara terkasih, ketika kita jadi orang yang tidak tinggal dalam kasih Tuhan, hidup kita pasti selalu ada ketakutan. Sekali lagi saya ngomong, kalau kita tidak tinggal dalam kasih Tuhan, kita akan mudah digerogoti dengan yang namanya ketakutan. Kekhawatiran. Jadi saudara, kalau hatimu masih penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran, itu tandanya engkau kurang kasih. Kurang kasih Tuhan. Kenapa kau kurang kasih Tuhan? Karena engkau juga tidak menabur kasih. Orang yang tidak menabur tidak akan menuai. Jadi bagaimana kita bisa menabur, bisa menuai dari kasih Tuhan? Kita harus tabur. Kita harus tabur saudara. Saudara, ketika kemarin saya berkunjung di salah satu keluarga besar saya. Dan mereka itu mayoritas masih muslim perkumpulan itu saudara. Dan saya di tengah-tengah mereka saudara. Kami ini sudah lama sekali berapa tahun gak pernah ketemu. Dan ketika saya kok rasanya tergerak untuk datang ya. Sehingga saya memutuskan untuk datang dan ketika saya gak bilang ke beberapa orang sih, saya hanya bilang satu orang, itu hanya karena saya pikir saya cuma minta alamat. Dan saudara ketika mereka tahu, dan mereka bilang sama adik saya, kami siap menyambut, saya bilang gitu. Ya ini cerita adik saya saudara, dan ketika saya datang saya tuh lihat, mereka tuh seperti kayak orang harapan, seperti punya harapan, seperti senang, seperti saya tidak bisa mengungkapkan ekspresi mereka. Sampai dia bilang gini, duh mimpi apa ya datang ya. Dan saya ketemu ada salah satu tante saya yang duduk di kursi roda. Masih jauh saudara, dia udah nangis sekali. Dan ketika saya peluk, waduh seperti pecah tangisannya. Saya nggak mikir apa-apa. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, karena engkau sedang mengimpartasikan kasihku. Oh, saudara, orang yang rajin melakukan kasih, itu membuat Tuhan tinggal penuh di dalam kita. Sekali lagi, orang yang rajin melakukan kasih, itu membuat Tuhan penuh tinggal di dalam kita. Dan ketika kita penuh di dalam Tuhan, ketika kita bersentuhan dengan orang lain, itu akan terjadi impartasi kasih Tuhan. Saya itu enggak ngomong apa-apa. Tapi mereka bisa nangis. Sampai ujung waktu kami pulang. Mereka ngikutin dari belakang. Dan situ saya bilang gini, Tuhan
Saya seperti punya ada kegerakan roh yang begitu begitu berbunga-bunga. Pokoknya sukacitanya tuh gak bisa diungkapkan dengan kata-kata saudara. Sampai saya putuskan besoknya saya harus ketemu lagi. Sehingga besok saya ketemu lagi saudara. Dan ketika saya berkerumun di tengah mereka. Saya bicara tentang ini dan itu dan mereka bilang kok tahu ya, kok tahu. Saya bilang bukan saya tapi Tuhan yang kasih tahu saya. Dan mereka nangis saudara. Nah saudara terkasih, itulah gunanya. Kita harus tinggal di dalam kasih Tuhan. Supaya kita bisa mengimpartasikan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Bahkan saya nggak ngomong firman, saya sama sekali nggak bicara firman. Saudara, saya bicara kehidupan realita tiap hari dan ketika terakhir saya bilang, Yesus yang saya sembah, Dia yang membuat saya datang ke tempat ini. Mereka nangis saudara. Tapi ingat, untuk mempertanggungjawabkan warisan Tuhan, ada harga yang harus kita bayar. Dan saudara, kalau saudara sudah tinggal dalam kasih, karunia-karunia Tuhan akan berikan. Akan lengkapi, karena apa? Kita harus diperlengkapi supaya apa? Kita bisa menyatakan kuasa dan kasih Tuhan. Bahkan kebenaran Tuhan banyak memerdekakan setiap jiwa. Saudara kembali, saya katakan kenapa orang yang bisa dipakai Tuhan juga bisa dipakai setan. Karena tadinya awalnya dia sungguh-sungguh bertobat. Berjalan waktu ketika dia percayakan Tuhan dengan karunia-karunia. Dia tidak lagi setia. Atau orang yang masih bawa akar kepahitan. Proses-proses yang belum selesai tapi dia lari dari proses. Disitulah karunia berjalan dengan namanya akar pahit. Maka disitulah yang akan membahayakan setiap orang yang diurapi Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, pastikan kalau Tuhan mengurapi kita, Tuhan memperlengkapi kita. Pastikan hati ini selalu mau dibereskan. Hati ini mau selalu dibersihkan. Hati ini mau selalu dibentuk. Bukan dengan terpaksa. Bukan dengan tidak kedewasaan. Tapi dengan kesadaran, dengan kedewasaan dan ketulusan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara terkasih. Ketika kita tinggal di dalam kasih. Yang terakhir kita akan dijadikan sahabat Tuhan. Serius saudara. Namanya sahabat itu enggak ada sesuatu yang tersembunyi. Semua dibukakan, semua disingkapkan saudara. Bahkan bukan cuma face to face dengan Tuhan. Tapi hati ke hati dengan Tuhan. Kalau kita mengalami hati ke hati dengan Tuhan. Maka berapa jam pun kita dalam hadirat Tuhan. Tidak ada sesuatu yang menjadi beban. Tapi kita menikmati hadirat Tuhan. Bahkan saudara, orang bisa menikmati Tuhan lewat sentuhan kita. Amin. Saudara mari renungkan firman Tuhan. Apakah kau rindu warisan yang ilahi, yaitu tentang hati dan kasih Tuhan, ada padamu? Sehingga kemanapun kau ada, engkau selalu jadi berkat bagi banyak orang. Bahkan ketika kau lakukan sesuatu yang menurutmu itu satu pengorbanan, engkau tidak menganggap itu satu korban. Itu biasa-biasa aja. Memang itu harus kita lakukan untuk Tuhan. Bahkan ketika orang mendengar namamu, hatinya sudah bangkit saudara. Engkau akan seperti Yesus. Engkau akan seperti Yesus. Karena warisan Yesus tinggal di dalam hidupmu. Terima kasih Yesus.